Untuk malam hari ini ya, kita karena ya kalau saya sih persiapannya ya cukup minum aja. Bagi yang sudah makan ya, biasanya agak-agak kantuk biasanya nanti. Ya supaya tidak terlalu malam, maka dari itu ya biasanya kita mulai kan agak jam 7 biasanya kalau real itu ya. Ini agak gasik sedikit enggak apa-apa. Yang grafis sudah dihubungi ya. Yang kelas grafis. Rahmat tadi? Sudah. Oke. Sip. Nggak ada yang masuk, Noman? Belum ada masuk nih. Ya nggak apa-apa. Nanti tinggal kalau ada yang masuk nanti saya accept gitu ya. Untuk ini David ini sudah masuk. Jadi sudah ada beberapa dari teman-teman Anda yang sudah mengirimkan laporannya. Jadi ceritanya itu saya tidak meminta untuk harus atau kudu ngirim latihan ke saya, tetapi kalau misalkan memang ada yang mau mengirim latihan ke saya ya bisa ini ya, bisa dikirim aja ke email saya. Kemudian nanti akan saya cek, akan saya buka. Kalau misalkan masih ada beberapa kesalahan, akan saya ini koreksi, ya akan saya koreksi. Begitu. Ini contoh untuk grafis ada 3 sih, ada 3 punyanya Denik. Belum saya masukkan sini ya. Ini sekedar contoh saja. Sekedar contoh saja, ini punyanya Arel. Dia sudah buat untuk home supplier-nya. Berarti ini sudah bagian yang kedua. Nah, lalu ini saya cek. Misalkan ini, saya masukkan kode, kemudian di enter, nah muncul seperti ini. Nah, maka kan saya bisa menjelaskan ini masalahnya di mana. Nah, supaya teman-teman yang lain, Anda semua itu, kalau ketemu masa-masa seperti ini tuh, kalau nanti yang lain ketemu kondisi seperti ini, itu bisa sama-sama tahu ini masalahnya apa. Nah, untuk menyelesaikan jika ketemu kendala seperti ini, klik debug dulu, ya debug book tulisannya ya, bukan ke debug ya. Nah, nanti akan diarahkan pada bagian yang berkaitan dengan permasalahannya. Nah, di sini itu yang disorot adalah tbsupplier.index sama dengan kode SP atau kode supplier. Nah, lalu tadi ada sebuah peringatan berkaitan dengan indeks. Nah, caranya setelah masuk ke sini di stop dulu di bagian atas kiri, di atas reset diklik. Nah, setelah itu ditutup untuk rumusnya. Saya akan atur pada tabel suppliernya. Nah, untuk membuka tabel supplier supaya dia tidak muncul seperti ini. Nah, supaya tidak muncul seperti ini. Untuk formnya, form supplier saya tutup terlebih dahulu. Sudah, di sini saya tutup. Kemudian saya masuk ke desain tabel supplier atau desain view. Ya. Kemudian pada kode SP,
Ini aktif, lalu klik indexes. Nah, di sini ada satu kesalahan, yaitu pada index name. Harusnya yaitu kode SP. Ya, yang diindeks adalah kode SP. Ulang. Ya. Simpan, lalu ini saya tutup, close supplier, saya buka lagi. Ya, cek. Enter. Nah, jadi jalan ya. Misalkan di sini saya akan edit, yes. Lalu dihapus. Yes. Oke. Nah, ternyata ada yang error lagi. Nah, kalau misalkan error seperti ini, seperti biasa, klik debug. Kemudian diarahkan di sini. Wah, ini enak nih. Langsung menuju pada posisi yang keliru. Nah, seharusnya, sudah tahu ya, ini seharusnya apa tulisannya? Tulisannya yaitu from, bukan from. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti ini yang terkadang itu terjadi masalah. Ini saya stop dulu, reset, stop. Nah, kemudian saya ganti. Nah, seperti ini ya. Yang lebih tepat, form.refresh. Disimpan, save supplier, lalu tutup. Kemudian, ini saya ulangi lagi, saya klik hapus, SP001. Tadi sudah saya ubah ya. Ditutup lagi aja, mungkin tadi belum tersimpan secara maksimal. Nah, saya buka lagi. Ini kalau kita lihat data SP001 sudah terhapus. Kita coba SP002. Saya hapus lagi. Yes. Nah, nggak ada masalah. Ini contoh seperti itu. Lalu kalau dilihat dari tampilannya, dilihat pada tabel di bawah, ini di sini sebetulnya ada 3 data, tapi yang tampil cuma 1. Nah, ini kenapa kok bisa seperti ini? Nah, pasti ada satu masalah. Saya masuk ke desain form. View, lalu desain view. Oke. Nah, pada bagian ini saya turunkan. Nah, Anda lihat di sini ada ruang kosong yang sangat lebar. Nah, ruang kosong ini saya akan kecilkan dengan cara menaikkan form footer. Ini saya naikkan ke atas, loh Pak, kok nggak mau? Iya, kalau mau menaikkan form footer, pointernya itu berada di atas, jangan di bawah. Jadi di atas seperti ini, baru dinaikkan. Oke, ini saya tempel ya, sehingga kondisinya demikian. Kemudian saya klik view, lalu form view. Baru nanti bisa terlihat untuk data-data yang lain. Ini merupakan bagian untuk men-setting tampilan. Lalu koreksi juga untuk nama dari sebuah file, ini kan semuanya masih tertutup atau kepotong ini. Kode supply, nama sub, alam, telpo, nah, ini kan masih kepotong. Nah, yang harus dilakukan adalah masuk ke desain view kembali. Nah, untuk bagian-bagian ini agak dilebarkan supaya tulisannya itu bisa masuk semuanya. Bisa kelihatan, nampak
jelas. Dan saran saya ketika Anda mau mengedit misalkan bagian-bagian ini, gunakan mouse supaya lebih enak, supaya lebih nyaman. Terus mana jadi bagian ini akan saya geser karena tadi posisinya kan kurang seimbang. Oke. Ganti. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kelihatan jelas. Itu ya. Nah, itu untuk punyanya Arel. Kemudian punya Destian. Untuk Destian, formnya sudah dihias seperti ini, ya, contoh-contoh, sehingga ya lumayan lah bisa menghias supaya tampilannya itu lebih menarik lagi. Kalau misalkan tulisannya belum kelihatan ya dilebarkan supaya nampak. Ya. Kemudian tadi saya juga masih ketemu punya Yusika. Oke, di sini dia belum input data. Ini saya ketikkan satu. Ini data barang ya. A001. Oke, simpan. Nah, muncul seperti ini. Code is not an index in this table. Saya klik debug. Nah, ini posisinya yang disorot. Nah, bisa dilihat ternyata ada kesalahan, yaitu harusnya petiknya yang ini hilang ya. Di stop dulu. Lalu saya hilangkan satu tanda petik di sini. Dah. Kemudian saya coba lagi untuk tutup dulu. Ketik lagi. Simpan. Ya, langsung masuk. Jadi seperti itu ya, contoh-contoh kalau misalkan terjadi kesalahan-kesalahan. Oke, berikutnya saya akan membuka materinya terlebih dahulu. Adakah yang mau bertanya? Mungkin sambil saya buka materinya. Mas David online enggak? Online, Pak. Oke. Yang kendala yang minggu lalu sudah ketemu belum? Oh, yang minggu lalu kendalanya sudah, cuman kodenya masih error, Pak. Kodenya masih error? Lagi tak cek. Oh gitu? Ya, kodenya. Kalau yang kemarin diapakan? Itu kan yang enable itu ya? Boleh. Oh, bentar. Apa, Pak? Yang enable-nya itu ya? Oh iya, yang itu ya, enable-nya itu. Enable toh? Atau di setting enable itu kan? Iya. Nah. Kan settingnya tidak susah ya, Mas? Kan tinggal diklik enable. Itu aja toh? Ya, cuman mungkin ada kode-kode yang error ini. Gara-gara komen buttonnya kemarin kan harus ada itu.
Terus kodenya mungkin terpengaruh kayak ini. Baru mau tak ulangi lagi. Oh gitu. Tapi kodenya sudah diketik belum? Sudah. Sudah ya. Kalau Ya. ya misalkan sudah di setting itu, kemudian kodenya sudah diketik biar lebih cepat, ya bisa langsung di ini aja, di apa tuh namanya, di copy paste itu loh maksud saya. Gitu ya. Oke, sip. Ya. Malah saya itu belum cari-cari malah. Tapi kalau sudah ketemu ya malah lebih bagus. Nah, untuk bagian yang ketiga, di sini agak sedikit berbeda dengan dua worksheet sebelumnya. Nah, sambil di sini saya bukakan, saya mau bikin baru untuk bagian yang ketiga. Oh iya, begini ya, saudara ya. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan tabel baru atau form baru, jangan bikin baru lagi, maksudnya jangan bikin database baru lagi. Ini saya salah, ini contohnya begini. Ini saya buka punya tadi siapa, Yusika ya. Dia kan kebetulan baru bikin tabel barang. Nah, saya mau bikin tabel user. Langsung saja klik create, lalu tabel desain di sini. Kemudian tinggal dimasukkan sesuai dengan struktur tabelnya. Contohnya di sini kode AS, nama AS, jabatan, password. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk kode AS-nya itu di indeks. Seperti ini. Jadi kita tidak keluar dari database INV. Begitu ya. Pak Yuli, mohon di-mute dulu Pak Yuli. Berapa? Di-mute dulu, karena suaranya masuk ke saya. Di-mute. Nah, gitu. Sip, oke. Ya, nanti kalau mau bicara baru mute-nya di unmute. Nah, gitu ya. Nah, oke, saya lanjutkan kembali. Jadi berada pada database INV seperti ini ya. Yes. User. Oke. Nah, jadi di sini ada dua tabel. Kalau misalkan supplier juga sama. Tabel supplier apa tuh nama filenya? Saya agak lupa di sini. Oke, ini ya. .sc nama SP alamat ya, simpan supplier. Oke. Nah, jadi seperti ini. Berada pada satu database, yaitu database INV. Kemudian untuk membuat form, langsung aja create form wizard. Tinggal kita pilih tabel mana yang mau dibuatkan form. Misalkan tabel supplier, ya di sini kita pilih supplier dulu, lalu pindahkan ke selected field, lalu pilih tabular, ya. Kemudian form
supplier. Finish. Ya, perintahnya kan sama seperti yang minggu lalu. Kalau form supplier masih sama dengan form barang. Yang sedikit berbeda yaitu pada form user. Sama perintahnya, saya pindahkan tabular, next, form user. Finish. Oke. Langsung saya masuk ke desain view. Setting awal sama seperti yang biasanya. Kita harus edit dulu, gitu ya. Kita harus pindahkan dulu supaya bisa peroleh ruang yang luas di sini. Lalu form user-nya saya edit. Lalu pada desain, jangan lupa nonaktifkan use control wizard-nya dulu. Ya, ini kebetulan sudah tidak aktif, jadi saya bebas. Saya masukkan untuk text box-nya terlebih dahulu. Text box-nya yang pertama txt txt user, txt kode as. Yang kedua txt nama as. Kemudian yang ketiga txt password. Oh, jabatan dulu apa password ya? Jabatan dulu ya. Oke. Jabatan dulu baru password ya. Txt jabatan, kemudian terakhir txt password. Nah. Lalu khusus untuk jabatan di sini, nah ada pengaturan sendiri, yaitu untuk jabatan objeknya diminta dirubah menjadi combo box. Ini khusus yang jabatan. Lalu control source-nya nanti dikosongi, row source-nya value list, dan row source itu diketikkan sebuah data. Nah, fasilitas combo box. Ini ceritanya saya mau rubah yang jabatan. Di sini menjadi formatnya adalah combo box. Caranya langsung klik kanan pada unbound jabatan, lalu change to, pilih combo box. Jadi ini untuk merubah semacam apa ya? Untuk merubah format atau tipe. Untuk merubah tipe. Kalau combo box itu nanti waktu dijalankan dia tinggal memilih datanya. Nah, setelah dirubah seperti ini loh contohnya. Nah, ini namanya combo box itu seperti ini. Jadi memilih data. Kalau text box itu kita ngetik, kita nginputkan data. Lalu yang akan kita atur adalah row source. Diklik unbound-nya seperti ini sekali aja, lalu klik data, di sebelah kanan property sheet, row source, gitu ya. Row source itu diketikkan
Ini. Diketikkan datanya. Manajer keuangan dan kasir. Saya klik manajer, ketik, titik koma, ketik, keuangan, ketik, titik koma, ketik, kasir, ketik. Lalu untuk row source type atau di bawahnya yang tabel or query ini saya ganti menjadi value list. Nah, begitu. Ganti value list. Kalau sudah, ya wes, simpan aja. Nah, nanti waktu kita jalankan, khusus jabatan ini ya, diklik akan keluar seperti ini. Ini namanya fasilitas combo box. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengetikkan datanya. Begitu. Oke, untuk yang lain sih saya lihat itu masih sama. Untuk rumus-rumusnya juga di sini rata-rata masih seperti yang kemarin-kemarin. Oke, sambil saya mencatat ini atau cari-cari sesuatu, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, monggo. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada? Saya mau cari password car di sini tapi enggak. Belum ada pertanyaan? Oke. Masih kosong ya. Dah. Ya, kalau belum ada, hanya seperti itu aja. Saya kasih tambahan ini aja deh, coba. Terutama untuk bagian ini. Dari kemarin-kemarin kan ada seperti setting data tipe ya. Contohnya begini. Ini tips saja ya. Ini tips saja dari saya. Jadi kalau yang namanya sebuah kode data, yang namanya sebuah kode itu biasanya tidak terlalu panjang, alias sedikit saja gitu, untuk jumlah karakter. Nah, bisa dilakukan yang namanya pengaturan fill size di bawah. Nah, ini variatif sih, variatif. Supaya tampilan dari kodenya atau jumlah karakter kodenya itu tidak terlalu banyak, maka fill size itu bisa kita batasi. Misalkan berapa? Kode dibatasi hanya 5 karakter saja. Gitu. Lalu ini yang tadi ikut kuliah sistem basis data yang sore. Nah,
Masih ingatkah dengan yang namanya input max? Nah, kalau masih ingat, di sini juga bisa disetting loh. Misalkan begini, kode diawali dengan huruf, satu huruf, lalu ada tanda strip, kemudian diikuti 3 angka di belakang strip tersebut. Itu juga bisa. Jadinya nanti saat kita mengetikkan kode, itu harus seperti itu. Lalu juga di validation rule. Kenapa ya? Muncul otomatis. Oh, mungkin kasih tanda petik ini. Coba nanti ya. Validation rule. Ini saya tes saja apakah sama apa enggak ini. Misalkan K bintang ya. Ini percobaan ya. Ini di tabel. Ini yang sepertinya terjadi salah. Oke, saya cobakan. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi input max itu tujuannya untuk mengatur sebuah data supaya ada yang namanya pembatasan. Ini bisa dilihat ya. Di sini juga ada garis. Ini berarti harus diisi huruf, harus diisi dengan huruf. Kalau misalkan ini saya ketikkan sebuah angka, misalkan seperti ini, dia munculnya kayak gini. Kode harus diawali dengan huruf K atau R. Sama ya dengan Box Pro. Wah. Kalau misalkan saya huruf B, misalkan, juga muncul seperti ini. Karena apa? Itu saya berikan yang namanya pembatasan dalam mengetikkan sebuah kode. Jadi harus R. Baru dia bisa jalan. Nah, sehingga ketika kita mau membuat, itu kita bisa lakukan yang namanya pengaturan pada saat diinputkan. Walaupun kita settingnya ada pada tabel, nanti pada formnya juga akan otomatis. Saya cobakan pada form barang. Misalkan di sini ya. Ini kan ceritanya inputnya langsung di form. Lalu yang saya setting adalah tabel barangnya. Sama seperti tadi, input max, A999, kemudian validation rule-nya, petik A, bintang. Kalau Anda masih ingat, di sistem operasi, saya pernah memberikan sebuah, apa itu namanya, contoh, perluasan yang
disebut tanda bintang. Jadi tanda bintang di sini artinya bahwa sebuah data itu diawali huruf A dan selanjutnya itu bebas. Dan bintang di sini artinya memberikan sebuah perluasan bahwa huruf pertamanya harus A dan nanti selanjutnya bebas. Jadi harus dikasih tanda bintang, ya. Kemudian spasi langsung OR saja. Petik B, tanda petik. Spasi OR lagi. Petik T, bintang. Petik. Di enter nanti akan keluar tulisan like. Nah, kalau keluar tulisan like seperti itu, ya berarti sesuai, benar. Kode harus diawali huruf A, B, atau T. Ketika kita masukkan sebuah validation rule di sini, validation text-nya harus dimasukkan juga. Oke, sudah. Saya buka formnya. Lalu saya ketikkan. Simpan. Saya misalkan R001. Simpan. Nanti seperti ini. Gitu ya. Jadi malah debug. Oke. Ini yang bermasalah bukan rumusnya, tapi karena saya setting seperti tadi itu. Sepertinya waktu kita mau habis. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, nanti akan saya buka lagi. Oke. Kalau nggak ada ya berarti tinggal Anda nanti mencoba sendiri dan latihan sendiri. Dan jangan lupa untuk update di Siakat. Gitu ya.